Hai semuanya, kali ini Mimin bakal menceritain sebuah film tentang petualangan seorang dokter yang mencari sebuah penawar, yaitu buah pohon Eden. Dan film ini dibintangi sama Iron Man, guys. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai. Putar intronya dulu dong. Selamat datang di AR 412. Film diawali dengan memperlihatkan seorang dokter bernama Dr. Dolittle, di mana dia memiliki sebuah kelebihan unik, yaitu bisa berbicara dengan semua jenis hewan. Karena kehebatannya itu, ratu sampai memberikannya sebuah tanah khusus untuk tinggal bersama para hewan. Dolittle sendiri memiliki seorang kekasih yang sangat dia cintai, yang bernama Lily. Hidupnya terasa sempurna, sampai suatu hari ketika Lily pergi menjelajah lautan, kapal mereka dihadang badai dahsyat, sehingga dia tidak bisa diselamatkan. Kematian Lily membuat Dolittle sangat bersedih, dan sejak saat itu, dia mulai menyendiri di dalam rumah bersama para hewan. Beralih ke zaman sekarang, kita akan diperkenalkan dengan seorang remaja bernama Stubbins, yang sedang diajari berburu. Namun saat menembak, dia tanpa sengaja mengenai seekor tupai. Dia pun disuruh untuk mengambil kulit tupai itu. Namun saat akan melakukannya, dia melihat seekor burung. Kita sebut saja Polly. Melihat itu, Stubbins mengikuti Polly sampai ke sebuah gerbang tua, yang ternyata adalah gerbang menuju tanah milik Dr. Dolittle. Stubbins pun mengikuti Polly untuk masuk melewati sebuah lubang. Dan setelah masuk, dia melihat banyak hewan di sana. Anehnya, semua hewan itu nampak hidup dengan tenang. Stubbins berniat mencari Dolittle untuk membantunya mengobati si tupai. Tapi saat berkeliling, dia bertemu seekor beruang kutub, membuatnya panik dan malah masuk ke sebuah jebakan. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan seseorang. Siapa lagi kalau bukan Dr. Dolittle. Terlihat dia sedang bermain catur bersama seekor gorila bernama Cici. Namun saat melihat seorang anak tersangkut di jebakan, Dolittle pun nampak bingung, karena di rumahnya tidak pernah ada manusia selain dirinya. Polly pun datang dan menyuruh Dolittle menemui anak itu. Namun dia menolak karena ketakutan. Beralih ke Stubbins, dia tiba-tiba bertemu seorang gadis yang bernama Lady Rose. Dia membantu Stubbins untuk lepas dari ikatan. Setelahnya, mereka pun berniat menemui Dolittle di rumahnya. Namun saat mengetuk pintu, ya, Cici lah yang membukakan pintu. Hal itu membuat Stubbins kaget. Tapi lucunya, Cici juga ikut kaget. Setelahnya, Rose segera masuk ke dalam untuk menemui Dolittle. Dia berkata kalau sang ratu sedang sakit keras, dan Rose diutus mencari Dolittle untuk membantu. Namun dia menolak. Dolittle bersikeras bahwa dia tidak peduli lagi pada orang lain, dan dia menyuruh Rose pergi. Namun tiba-tiba Stubbins datang. Segera dia menunjukkan tupai yang terluka pada Dolittle. Melihat itu, Dolittle pun memutuskan untuk membantu. Bersama para hewan, dia mempersiapkan ruang operasi. Dan setelahnya, mereka bekerja sama mengobati si tupai. Singkatnya, mereka berhasil menyelamatkannya. Saat beristirahat, Polly menemui Dolittle. Dia memintanya untuk mau mengobati sang ratu. Karena perlu diingat kalau tanah itu adalah hadiah dari sang ratu. Jika dia meninggal, akte rumah ini akan diambil, dan otomatis mereka akan kehilangan rumah. Mendengar itu, membuat semua binatang pun panik. Namun Dolittle berusaha menenangkan mereka. Setelah berpikir, dia akhirnya memutuskan untuk membantu. Tapi sebelumnya, dia harus dandan terlebih dahulu. Saat akan berangkat, Dolittle menyuruh Stubbins pulang, karena dia tidak terlibat dalam masalah ini. Setelah berkemas, Dolittle, Rose, dan para binatang pun pergi. Sesampainya di istana, mereka segera mendatangi sang ratu. Namun Dolittle dikejutkan dengan Stubbins yang ternyata menyelinap di dalam kereta. Terlihat sang ratu sudah lemas tidak berdaya. Dolittle menyuruh anjingnya untuk memeriksa penyakit apa yang diderita sang ratu.
Namun anehnya, dia tidak mengenali penyakit itu. Dolittle pun merasa ada yang aneh. Dia mendekati sebuah akuarium untuk berbicara dengan seekor gurita di sana dan meminta bantuan untuk memata-matai ruangan itu. Bersama si anjing, Dolittle berusaha mencari tahu penyakit dari sang ratu. Dan setelah mengetahuinya, Dolittle nampak bingung. Penyakit itu hanya bisa disembuhkan dengan buah dari pohon langka bernama pohon Eden, di mana lokasi pohon itu sangat jauh dari pulau. Namun, sang asisten ratu bernama Thomas dan anak buahnya bernama Mudfly tidak begitu percaya pada Dolittle. Sebelum pergi, dia menyembunyikan sebuah serangga untuk memata-matai tempat itu. Dan saat akan pergi, Dolittle lagi-lagi melarang Stabin ikut, karena perjalanan ini terlalu berbahaya. Dengan rasa kecewa, Stabin pun pulang. Namun malamnya, tiba-tiba dia didatangi oleh Polly yang mengajaknya untuk tetap ikut bersama mereka. Dengan menaiki seekor jerapah, mereka pun kabur dari tempat itu. Melihat kapal yang sudah berlayar, mereka harus mengejarnya. Dengan kerjasama yang baik, Stabin berhasil masuk ke kapal itu. Melihat itu, Dolittle pun kesal pada Polly. Namun Polly menjelaskan bahwa anak itu memiliki potensi. Dan akhirnya, Stabin diperbolehkan berada di sana. Karena perjalanan memakan waktu lama, mereka pun bersantai dulu. Terlihat juga Stabin yang mulai memahami bahasa para hewan. Di istana, nampak Mudfly yang ditemui oleh Thomas. Thomas berkata kalau mereka harus menghentikan rencana Dolittle untuk menemukan obat penyembuh. Ternyata, mereka berdualah yang telah meracuni sang ratu. Jika sang ratu mati, maka Thomas bisa naik jabatan. Tanpa disadari, percakapan mereka didengar oleh si gurita dan serangga. Beralih kembali ke kapal, terlihat mereka didatangi kapal lain, yang ternyata adalah kapal milik Mudfly yang ingin menghentikan mereka. Melihat itu, semua hewan pun panik. Dolittle lalu berniat meminta bantuan. Dia mengirim sinyal pada seekor paus untuk membantu. Dolittle turun ke bawah laut dan mempersiapkan sebuah alat. Dan tiba-tiba datang si paus yang akan menarik kapal itu. Saat Cici akan menarik Dolittle naik, tiba-tiba kapal mereka diserang dan membuatnya panik, sehingga Dolittle pun nyaris tenggelam. Untungnya Stabin datang dan berusaha menariknya kembali. Dan mereka pun berhasil kabur. Meski begitu, Mudfly tidak menyerah. Dia membaca beberapa buku yang ditulis oleh Dolittle. Itu membuatnya mengetahui kemana Dolittle akan pergi. Malamnya, Dolittle mengajak Stabin berbicara. Dia mengatakan bahwa tujuan mereka adalah menuju ke Monteverdi, di mana di tempat itulah Dolittle dan Lily bertemu. Monteverdi adalah tempat yang menyimpan peta lokasi pohon Eden. Namun mereka harus berhati-hati karena sang raja bernama Rasauli adalah raja yang kejam. Dolittle pun masuk ke istana sambil menyamar. Dengan bantuan para semut, mereka berusaha masuk ke kamar Rasauli. Stabin ditemani seekor capung akan masuk dan mencari di mana peta disimpan. Namun dia harus berhati-hati karena ternyata ada banyak macan di sana. Dia berhasil menemukan lokasi peta. Namun sialnya, Rasauli terbangun dan berhasil menangkap mereka berdua. Alhasil, mereka pun dipenjara. Rasauli terkejut melihat Dolittle, karena sebenarnya dia tidak merestui hubungan Dolittle dan Lily. Ya, Rasauli adalah ayah dari Lily. Pernikahan itulah yang membuatnya sempat mengusir mereka dari pulau. Namun karena Dolittle kembali dan berniat mencuri peta pohon Eden, Rasauli semakin marah dan berniat membunuhnya. Dia melepaskan seekor harimau untuk menghabisi Dolittle. I'm back now. Sedangkan si capung berusaha memperingatkan Polly jika Stabin dan Dolittle tertangkap. Bergegas para hewan menuju ke istana untuk menyelamatkan mereka berdua. Saat melihat Dolittle dalam bahaya, Cici memberanikan diri untuk masuk
dan melawan si harimau. Merasa sudah aman, Stabin segera mencuri peta dan kabur dari sana. Namun tiba-tiba datang pasukan Mudfly yang memaksa Stabin memberikan peta itu. Takut jika teman-temannya terluka, dia segera memberikan peta itu padanya. Sebelum pergi, Mudfly juga menghancurkan kapal milik Dolittle agar dia tidak bisa kembali. Kejadian itu membuat mereka pun pasrah, termasuk Dolittle yang nampak frustasi. Dia sudah menyerah dengan keadaan. Sampai tiba-tiba mereka didatangi oleh Rasouli. Dia makin kesal ke Dolittle yang telah menghancurkan kerajaannya. Rasouli terus membahas mengenai hubungannya dengan Lily. Sudah sejak lama dia ingin menghabisi Dolittle, sampai dia mulai menyadari betapa Dolittle tulus mencintai Lily. Rasouli sadar bahwa mereka memang ditakdirkan bersama, dan dia menyuruh Dolittle untuk melanjutkan misinya mencari pohon Eden. Tak lupa, Rasouli memberi mereka sebuah kapal. Dengan bantuan para paus, Dolittle dan tim menyusul Mudfly. Dan sampailah mereka di pulau yang dicari-cari selama ini. Bergegas, mereka menyelinap masuk untuk mencari pohon itu. Namun sial, lagi-lagi mereka tertangkap oleh pasukan Mudfly. Melihat Dolittle, Mudfly bertanya di mana pohon itu berada. Namun dia menjawab bahwa dia tidak tahu. Jawaban itu membuat Mudfly kesal. Dan tiba-tiba, ya, ada seekor naga penjaga di sana. Seketika, naga itu menyerang semua orang, membuat banyak pasukan Mudfly terbunuh. Begitu juga Mudfly yang terjatuh ke dalam jurang. Sialnya, Dolittle berhasil tertangkap. Saat akan disembur api, tiba-tiba dia mengatakan sesuatu yang ternyata Dolittle juga bisa bahasa naga. Buset dah. Dolittle berkata kalau dia tahu si naga lagi sakit, dan dia mengaku bisa menyembuhkannya. Meski begitu, si naga tidak mempedulikannya dan menyuruh Dolittle pergi. Namun dia tidak bisa membiarkan naga itu begitu saja. Bersama para binatang, dia membantu membedah perut si naga, yang ternyata di dalamnya berisi banyak benda tajam yang dimakan sama si naga. Setelah merasa membaik, naga itu berterima kasih pada Dolittle. Untuk itu, dia memperbolehkan mereka untuk mengambil buah pohon Eden. Setelahnya, mereka bergegas kembali ke istana untuk menyembuhkan sang ratu, meski sempat dihadang oleh Thomas. Untungnya, Stabin berhasil meminumkan buah itu ke sang ratu. Seketika membuatnya tersadar. Sang ratu pun bingung mengapa banyak binatang di kamarnya. Dengan informasi dari si serangga, Dolittle pun menjelaskan kalau sang ratu telah diracuni oleh asistennya sendiri, yaitu Thomas. Namun dia menyangkal hal itu. Thomas bahkan sempat mengancam mereka. Namun saat diperiksa, ternyata benar dia menyimpan obat racun, sehingga Thomas pun langsung dipenjara. Karena keberhasilannya, sang ratu pun berterima kasih pada Dolittle. Setelah kejadian itu, rumah Dolittle pun selamat dan kini kembali dibuka untuk menyediakan jasa pengobatan para hewan. Dolittle pun kembali bekerja sebagai dokter dengan ditemani Stabin dan para hewan lain. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita untuk film Dolittle 2020. Gimana menurut kalian tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film yang bisa dibahas di video selanjutnya? Bisa request di komentar. Dan kalau ada kritik atau saran, langsung aja tulis di komentar agar kami bisa berusaha untuk menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video kami dan see you next time.